Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Fransdana, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, mahasiswa dari Institut Pendidikan dan Bahasa Infada Cirebon, ingin mereview jurnal dari Nadia Raharjo dan M. Titon Jayaputra, Program Studi Teknik Elektro dari Universitas Islam Lamongan, dengan judul jurnal Simulasi Alat Pengendali Otomasi Pintu Gerbang dan Garasi menggunakan pemancar radio RF dan sensor IR. Nama jurnal, Jurnal JE Unisla, volume dan halaman, volume 2, nomor 1, halaman 20-23, tahun terbit 2017. Pada bagian pendahuluan, yang pertama, tujuan dari penelitian yang dilakukan. Kedua, latar belakang atau alasan kenapa peneliti memilih permasalahan tersebut. Ketiga, apakah peneliti menggunakan pendekatan metode baru ataukah menggunakan pendekatan atau metode yang sudah pernah digunakan oleh peneliti lain. Keempat, masalah yang ingin dijawab. Tujuan penelitian, membuat alat pengendali jarak jauh serta otomatis dengan menggunakan gelombang RF serta pengamanan yang sederhana. Selanjutnya, latar belakang. Di zaman modern seperti sekarang ini, alat-alat pengendali jarak jauh ataupun secara otomatis sudah banyak, tetapi kita lihat produk yang beredar selain harganya yang relatif mahal, alat tersebut biasanya sulit untuk dipelajari dan dipahami, dan juga alat tersebut rata-rata produk luar. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Dalam jurnal ini tidak dicantumkan pendekatan atau metode yang dilakukan oleh peneliti lain. Masalah yang ingin dijawab, membuat alat pengendali jarak jauh serta otomatis dengan menggunakan gelombang RF serta pengamanan yang sederhana. Selanjutnya pada bagian penelitian. Yang pertama, metode yang digunakan. Kedua, jelaskan diagram penelitian. Ketiga, pengujian. Yang pertama, metode yang digunakan. Penentuan judul, mencari referensi, perencanaan alat, melakukan survei komponen, pembuatan alat, melakukan pengujian alat, penyempurnaan alat, menyusun buku laporan proyek akhir. Kedua, diagram penelitian. Sinyal analog dari remote control diterima oleh rangkaian penerima dan kemudian sebelum diteruskan ke relay dan motor, output dari IC penerima akan dikontrol oleh SCR dan sensor infrared. Setelah melewati rangkaian SCR dan infrared, selanjutnya diteruskan ke relay dan selanjutnya ke motor. Semua rangkaian tersebut membutuhkan sumber listrik, yaitu power supply. Pengujian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan meliputi perancangan rangkaian elektronik, mulai dari pengumpulan data, survei komponen, perancangan, pembuatan alat, pengujian, sampai penyusunan buku laporan proyek akhir. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pertanyaan, apa solusi yang diberikan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang diangkat? Kedua, bagaimana cara peneliti mendesain eksperimen untuk menguji sistem yang dibuat? Ketiga, apakah eksperimen yang dilakukan berhasil? Jika tidak, apakah peneliti membahas penyebabnya di dalam jurnal? Keempat, di mana letak kontribusi terbesar dari penelitian yang telah dilakukan? Pada nomor 1, rangkaian keseluruhan merupakan rangkaian yang mencakup semua blok diagram seperti pemancar, penerima, SCR, relay, sensor, dan motor DC. Setelah melewati pengukuran dengan menggunakan alat ukur avometer dan osiloskop, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap fungsi dan kemampuan alat secara keseluruhan.
Pada bagian pemancar atau remote control, terdapat 5 buah tombol sakral push button yang masing-masing berfungsi untuk mengendalikan arah putaran motor DC dan reset yang berfungsi untuk mematikan SCR sehingga motor berhenti berputar. Selanjutnya nomor 2, pada remote control, sakral tombol 1 berfungsi untuk mengendalikan alat putaran motor DC ke kanan. Saklar tombol 2 berfungsi untuk mengendalikan arah putaran motor ke kiri. Saklar tombol 3 berfungsi untuk mengendalikan arah putaran motor ke kanan. Saklar tombol 4 berfungsi untuk mengendalikan arah putaran motor ke kiri. Dan tombol 5 sebagai reset yang berfungsi untuk menghentikan motor DC. Dengan simulasi beban yang dimaksud adalah pintu gerbang dan garasi. Beban berat beban 70 gram sampai 90 gram. Tegangan output yang dihasilkan sebagai penerima terutama dari relay pembalik kutub adalah 12 volt. Maka motor bergerak cepat tergantung penyalaan 2 pintu sekaligus atau 1 pintu. Selanjutnya nomor 3, eksperimen yang dilakukan berhasil. Setelah melakukan pembuatan, pengujian, dan pengamatan, maka telah terbukti bahwa pemancar RF dapat digunakan sebagai alat pengendali pintu gerbang dan garasi. Dengan menggunakan pemancar gelombang frekuensi tinggi, maka dapat dikontrol dengan jarak kurang lebih 10 meter dengan 5 saklar tombol. Pada remote control digunakan untuk mengendalikan arah putaran motor dan tombol kelima digunakan untuk mereset SCR. Selanjutnya nomor 4. Kemampuan jarak yang dapat dijangkau alat ini kurang lebih adalah 10 meter dengan beban pintu 90 gram. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian jarak jangkauan. Hasil pengujian jarak jangkauan dapat dilihat pada tabel 4.4. Pengujian dilakukan pada kondisi antena pemancar ditarik pada posisi maksimal. Dengan melihat tabel 4.4, maka dapat diketahui bahwa jarak maksimal yang dapat dijangkau oleh pemancar atau remote control untuk mengendalikan pintu gerbang dan garasi yang ada pada rangkaian penerima adalah kurang lebih 10 meter. Kita lanjut ke bagian kesimpulan. 1. Apakah kesimpulan yang ditulis sudah sesuai dengan penelitian? Kedua, apakah masih ada masalah penelitian yang belum terselesaikan? Ketiga, apakah kamu memiliki ide atau cara lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian? Keempat, di mana letak kelemahan jurnal yang kamu baca? Kelima, apakah referensi yang digunakan dalam jurnal up to date? Yang pertama, pembuatan alat pengendali pintu gerbang dan garasi menggunakan pemancar RF yang dipadukan dengan SCR dan sensor infrared serta pembalik kutub yang berjarak kurang lebih 10 meter. Sistem kerja alat ini menggunakan pemancar dan penerima radio RF yang berfrekuensi 40 MHz. Untuk kesimpulan yang dituliskan oleh peneliti sudah sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Nomor 2. Dengan frekuensi 40 MHz yang umum dipakai mobil-mobilan remote control, sehingga frekuensi ini rawan apabila ada yang bermain remote control dengan frekuensi yang sama di sekitar alat ini. Yang ketiga, untuk permasalahan dalam penelitian, dengan frekuensi 40 MHz yang umum dipakai mobil-mobilan remote control, sehingga frekuensi ini rawan apabila ada yang bermain remote control dengan frekuensi yang sama di sekitar alat ini. Namun, sistem kerja alat ini menggunakan pemancar dan penerima radio RF yang berfrekuensi 40 MHz dengan mengirim pulsa dengan menggunakan IC TX2T
1143 sebagai pengirim sinyal pulsa dan IC RX230905286 sebagai penerima yang dilengkapi dengan SCR sebagai saklar aktif, infrared sebagai pengaman sistem, dan relay sebagai pembalik fase. Yang keempat, kekurangan banyaknya metode yang digunakan. Kelebihan yang pertama, jurnal ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Yang kedua, pada jurnal ini dibuat secara singkat dan padat sehingga pemahaman kepada jurnal ini akan lebih berbobot dan mudah. Dan yang terakhir, nomor 5, untuk referensi yang digunakan dalam jurnal tersebut. Penulis jurnal menggunakan referensi dari tahun 1989 sampai referensi tahun 2016 dan lain-lain sehingga dapat dipastikan menggunakan referensi yang up to date. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih kepada Nadia Raharjo dan M. Titon Jayaputra dari Universitas Islam Lamongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.